Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda. Bersama saya Nurdiani Syarahmasari. Inilah dia Infokus, informasi seputar kampus selengkapnya. Setelah terhalang 2 tahun akibat pandemi COVID-19, UIN Jakarta kembali menyelenggarakan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN secara offline. Dalam rangka melepas mahasiswa untuk melaksanakan KKN, Rektor UIN Jakarta mengadakan pembekalan akhir untuk para mahasiswa secara hybrid pada Selasa 25 Juli 2022. Lantas apa saja pesan yang disampaikan Rektor UIN Jakarta dan bagaimana persiapan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. UIN Jakarta gelar pembekalan akhir kuliah kerja nyata atau KKN secara hybrid di Auditorium Harun Nasution dan Zoom Meeting pada Senin 25 Juli 2022. Kegiatan ini sekaligus melepas mahasiswa untuk melakukan kegiatan KKN, baik reguler maupun internasional. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Rektor UIN Jakarta Amani Lubis, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Uno, Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara Wawan Purwanto, Kepala Detesemen Khusus 88 AT Polri, Irjen Pol Martinus Hukom, serta Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Karmin Suharna. KKN kali ini berkesan bagi Anda dan masyarakat, maka kita beri muatan nasionalisme, kebangsaan, cinta tanah air. Tidak ada hal yang bisa meragukan cinta kita kepada tanah air kita, kepada kesatuan, persatuan, dan juga stabilitas yang ada di negara ini. Silakan Anda terjun ke masyarakat, lakukan yang terbaik, sifat-sifat mulia, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama, tradisi luhur bangsa Indonesia, itu semuanya memperkaya bangsa kita, dan kita waktunya ini kita akan terapkan insya Allah di masyarakat. Tidak hanya Amani Lubis, dalam kegiatan ini Sandiaga Uno menyampaikan bahwa KKN merupakan interaksi secara langsung di tengah masyarakat yang dapat mengasah soft skill. Melalui kegiatan KKN ini adalah interaksi secara langsung di tengah masyarakat. Dan saya ingin juga nanti membuka peluang dengan UIN Syarif Hidayatullah untuk KKN di wilayah desa wisata dan desa kreatif, agar mahasiswa juga bisa membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Kegiatan ini mengasah soft skill kalian, guys. Sekarang soft skill itu harus diubah dengan upskilling, reskilling, dan new skilling. Karena pandemi ini harus mengubah cara pikir kita agar setiap mahasiswa harus meningkatkan kompetensi yang berbeda. Kondisi pasca pandemi ini tidak boleh sampai menghalangi kita untuk terus aktif dan melakukan berbagai inovasi. Selain itu, UIN Jakarta melepaskan 4.700 peserta KKN dan beberapa peserta sudah berada di lokasi KKN sebelum kegiatan pelepasan dilaksanakan. Untuk mengetahui bagaimana persiapan para peserta KKN, saat ini sudah ada rekan kami Muhammad Muklas akan melaporkan dari Auditorium Harun Nasution UIN Jakarta. Permisal saat ini di Auditorium Harun Nasution UIN Jakarta, PPM UIN Jakarta mengadakan pembekalan akhir untuk mahasiswa yang menjalankan kuliah kerja nyata atau KKN 2022 dengan tema penguatan program pengabdian masyarakat yang inovatif menuju regenerasi global. Dan telah bersama saya salah satu peserta KKN 2022. Halo Mas. Iya, halo. Boleh dikenalkan namanya siapa? Oke, nama saya Guntur Orni Aulia dari kelompok KKN 77 Nawasena. Kak, boleh disampaikan apa saja yang dipersiapkan untuk KKN pada tahun ini? Oke, untuk KKN sendiri ya, karena kita masih dalam kondisi COVID, mungkin hal pertama yang harus kita siapkan, pertama kesehatan fisik, mental. Nah, selain itu juga dengan teman-teman kelompok yang mungkin kita baru kenal ya, kita harus melakukan penyesuaian sesama teman kelompok. Nah, setelahnya itu kita mempersiapkan seperti barang bawaan, tempat tinggal, surat perizinan, sampai nanti ke program kerja yang bakal kita lakukan di desa-desa. Mungkin sekian.
Boleh jelaskan apa saja inovasi atau program yang dibawakan untuk pengabdian pada KKN tahun ini? Oke, untuk inovasi sendiri kami tidak terlalu banyak renovasi di desa-desa ini karena mungkin mayoritas yang homogen dari desa ini menyebabkan kami sulit juga nih untuk melakukan program kerja. Tapi secara tidak langsung karena mayoritas dari desa yang kami pilih dari Ciamas Bogor ini adalah pengrajin sepatu, kami memilih proker-proker yang mungkin membantu ke arah sosial, seperti contohnya membantu pengadaan tempat sampah, karena di daerah itu sendiri tingkat kesadaran masyarakat akan sampah itu masih rendah. Nah, selain itu juga ada mungkin karena pasca Covid juga ya, ketahanan pangan menjadi salah satu acuan kami, yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada petani, peternak, hingga juga kita akan membagikan sembako gratis. Untuk biaya sehari-hari selama KKN berlangsung, apakah ada iuran kelompok? Kalau iya, berapa iuran per kelompoknya? Oke, untuk KKN sendiri kita memakai dua konsep ya. Yang pertama untuk sponsorship dan iuran. Untuk iuran sendiri kami mematokkan harga 1 juta per orang. Itu juga include kepada makanan, terus akomodasi tempat tinggal, ongkos, hingga nanti juga untuk snack-snack di sana. Untuk sponsor sendiri, insya Allah kami ada beberapa sponsor untuk membantu program kerja kami. Ya, permisa dengan harapan yang sama. Semoga kegiatan KKN pada tahun ini berjalan dengan lancar dan seluruh program dan inovasi yang dijalankan mahasiswa dapat terrealisasikan dengan baik. Meski KKN baru digelar lagi setelah 2 tahun pandemi COVID-19, KKN tahun ini diharapkan menjadi program pengabdian masyarakat yang inovatif menuju rekognisi global. Muhammad Muklas, Debri Wahyu, Raihan Alwi melaporkan untuk DNK TV. Semoga pesan pada pembekalan tersebut dapat diterapkan oleh para mahasiswa, serta program yang direncanakan dapat terrealisasikan dengan baik. Pemirsa, informasi selanjutnya masih seputar KKN, di mana dalam rangka program kerja kelompok 62 KKN Ohana Sahitya UIN Jakarta di Desa Cibadak, Kabupaten Bogor, ialah melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan dan ekonomi. Lalu apa saja kegiatannya, dan bagaimana tanggapan warga sekitar terhadap adanya kegiatan tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Pelaksanaan kuliah kerja nyata atau KKN UIN Jakarta akan berlangsung dari tanggal 25 Juli sampai 25 Agustus 2022. Kegiatan ini berupa praktik di lapangan dengan program kerja yang telah disusun, seperti pelaksanaan beberapa kegiatan. Contohnya di bidang pendidikan, yaitu mengajar ke sekolah yang dilaksanakan kelompok KKN Ohana Sahitya UIN Jakarta di Desa Cibadak, Kabupaten Bogor. Jadi kegiatan itu termasuk proker kita mengajar di SD kayak gitu. Nah, kebetulan ini SD-nya punyanya keluarga Bu Kepala Desa dan kita diizinkan diperbolehkan untuk di sini gitu. Nah, kebetulan kenapa ini hari Jumat bertepatannya dengan Tahun Baru Islam. Nah, tadi pesertanya itu dari kelas 1 sampai 4. Kenapa? Karena baru 4 angkatan di sini. Dari ada PAUD juga, ada SMP sama wali murid dan guru-guru yang ada di sini. Ini kita diamanahin untuk ngisi acara, untuk mendongeng sama untuk ada video. Jadi ada cerita untuk anak-anak tonton kayak gitu setelah pawai tadi gitu. Setelah itu kalau nantinya ke depannya kita buat mengajar sama ada sosialisasi, ada games, ada keaktifan anak-anak kayak gitu. Karena kebetulan yang prokernya di sini adalah proker bidang pendidikan. Di mana nanti akan ada sosialisasi dan juga ngajar seperti nanti kita ke depannya kayak gitu untuk mengabdi sama masyarakat. Peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN UIN Jakarta di Desa Cibadak ini, khususnya di SDIT Nur Fatihah, dan mendapat respon yang positif oleh masyarakat sekitar. Sangat baik untuk anak-anak ya, apalagi dari mahasiswa UN Jakarta ya. Mahasiswa itu kan penerus bangsa. Semoga kedepannya lebih baik lagi untuk anak-anak. Selain itu, pengajar SDIT Nur Fatihah, Jajang, juga merasa terbantu dengan adanya program dari mahasiswa KKN UIN Jakarta tersebut. Kami sangat mensupport sekali, terutama untuk siswa dan siswi kami. Mereka lebih kreatif, lebih aktif dengan adanya mahasiswa KKN tersebut. Ya, tentu besar harapan saya untuk perbaikan moral, akhlak, imtak dan imtek tentunya, di mana mahasiswa KKM tersebut bisa memberikan dampak positif dan edukasi yang positif terhadap siswa dan siswi kami. Di samping itu, peserta KKN UIN Jakarta juga mengadakan kegiatan di bidang ekonomi
yakni penyuluhan UMKM dan membantu memperkenalkan pariwisata yang ada di Desa Cibadak ini. Kita ada penyuluhan UMKM, kita bisa menganalisis dulu dari hasil wawancara apa yang mereka miliki kendalanya, supaya kita bisa memberikan solusi kepada mereka dari kendala yang mereka miliki tersebut. Itu salah satunya. Mungkin kalau untuk yang lain seperti sosial lingkungan itu kan, kalau untuk di Kabupaten Bogor sendiri ini kan lebih kepada fokusnya stunting ya, atau gizi buruk. Jadi kita bisa kayak contohnya menempel poster informatif mengenai stunting, terus bisa lebih ke sadarnya masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dari beberapa kegiatan yang ditawarkan seperti bidang ekonomi, pariwisata, sosial, dan lingkungan, mahasiswa KKN UIN Jakarta, Algani Akbar Febradi Soros berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan menjadi berkah untuk semua. Semoga kegiatan KKN ini yang pasti itu berjalan lancar, terus juga bisa bermanfaat bagi semua masyarakat yang ada di Desa Cibadak, sama bisa menjadi berkah buat semuanya, termasuk diri kita sendiri yang melaksanakan KKN ataupun masyarakat-masyarakat yang kita bantu. Gitu. Putri Angeli, Wildan Ali Fikri, dan Debri Wahyuwardana melaporkan untuk DNK TV. Semoga program kerja yang dibawa oleh seluruh mahasiswa KKN UIN Jakarta dapat bermanfaat dan menciptakan kesan baik bagi masyarakat sekitar. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada episode Infokus kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Infokus, informasi seputar kampus, menyajikan informasi dan berita menarik lainnya yang kami sajikan melalui platform media sosial kami di Instagram @DNKTV dan kanal YouTube DNKTV UIN Jakarta. Saya Nurdiani Syarahmasari dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.